Glory Man United, apa kabar United Lovers? Hari ini kita akan membahas pertandingan Liga Champions Grup F. Pertandingan pertama antara United yang harus bertandang ke markas dari Young Boys, juara Liga Swiss. Man United kembali beraksi di Liga Champions saat menghadapi Young Boys di stage The Swiss Stadium di Bonn pada Selasa malam. Ini akan menjadi partisipasi pertama klub dalam kompetisi tersebut sejak tersingkir dari fase grup musim lalu. Ketika mereka gagal mendapatkan poin dari dua pertandingan terakhir, dikalahkan oleh PSG dan RB Leipzig di dua pertandingan terakhir. Mereka tersingkir dari Liga Champions dan terpaksa berlaga di Liga Eropa, di mana mereka melaju ke final dan dikalahkan adu penalti oleh Villarreal. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer akan berusaha untuk keluar dari babak grup Liga Champions musim ini setelah belajar banyak musim lalu di grup neraka mereka. Meski mengalahkan PSG dan Leipzig di dua pertandingan awal, mereka kalah di Istanbul lalu mengalahkan tim Turki. Setelah itu kalah dari PSG dan Leipzig di dua pertandingan terakhir. Namun musim ini United bermain positif dengan rekrutan yang telah dibuat dan pengalaman yang dibawa ke skuad seharusnya memberi United modal untuk bisa lolos dari grup ini, di mana Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane serta Jadon Sancho tentunya akan menambahkan banyak hal dari pasukan Old Trafford. Juara Liga Swiss, Young Boys telah mengambil bagian dalam 6 pertandingan Liga Champions musim ini di babak kualifikasi, mulai dari mengatasi Slovan Bratislava, CFR Cluj, dan Ferencváros untuk bisa menembus babak penyisihan grup untuk dua kalinya setelah partisipasi pertama mereka dalam kompetisi Liga Champions di musim 2018-2019, di mana mereka juga satu grup dengan Man United, namun kalah di kedua pertandingan home and away melawan juara Inggris 20 kali dengan skor agregat 4-0. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Young Boys sangat tidak berpengalaman di level ini, sementara mereka cuma memenangkan 1 dari 8 pertandingan sebelumnya melawan tim Inggris. Tapi awal yang kuat untuk kampanye musim ini seharusnya memberi kepercayaan yang tinggi, di mana mereka sangat kuat berlaga di stadion miliknya, markas mereka di Bern. Bagaimana kekuatan kedua tim? Kita akan melihatnya bersama-sama. Dari kubu tuan rumah, juara Liga Sepak Swiss musim lalu itu pernah membuat Ronaldo gigit jari di Liga Champions 18-19. Ketika itu Ronaldo memperkuat Juventus dan tidak bisa membawa Bianconeri mengalahkan Young Boys. Young Boys memimpin 2-0 berkat gol dari Guilherme Horao sebelum Paulo Dybala memperkecil ketinggalan Juventus berkat assist dari Ronaldo. Sementara United sudah pernah 2 kali bertemu dan mengalahkan Young Boys di kedua partai tersebut. Fabian Lustenberger, Jean-Pierre Nisame, Joel Montero, Esteban Peña, dan Nico Meyer nampaknya tidak akan bisa turun di pertandingan menghadapi United meskipun ada sedikit informasi tentang kebugaran mereka. Ada kemungkinan bahwa 1 atau 2 dengan cedera yang tidak terlalu serius dapat dipasang oleh sang manajer. Tetapi Young Boys telah bermain melawan United 2 kali dalam kompetisi ini, kalah 2 kali, kebobolan 4 gol dan tidak mencetak 1 gol pun ke gawang United. Itu bisa menjadi peluang bagus bagi mereka untuk menghadapi United, tapi tampaknya United lebih diunggulkan untuk menjadi pemenang. Young Boys kembali akan turun dengan formasi andalannya 4-4-2 dari sang manajer David Wagner, di mana David Van Bommel akan menjaga mister gawang dengan 4 pemain belakang di depannya, Sylvain Hefti, Sandro Loper, Mohamed Ali Kamara, dan Ulises Garcia. Sementara 4 pemain tengah akan diisi oleh Christian Pasta, Christopher Martins Pereira, Michael Aebisser, Momi Ngamalo, dan mereka akan mendukung duet penyerang Mesak Elia dan Jordan Sibachau. Dari kubu setan merah, Alex Telles, Amad Diallo, dan Marcus Rashford masih terkendala cedera sehingga tidak mungkin bisa ditemukan melawan Young Boys di Liga Champions. Paul Jones juga tidak bisa ditemukan karena dia tidak didaftarkan, dan Fred memenuhi syarat untuk berpartisipasi setelah persisipannya dicabut sebelum pertandingan menghadapi Newcastle. Edinson Cavani yang melewatkan pertandingan menghadapi The Magpies dengan cedera, dan Scott McTominay juga tidak cukup fit untuk bermain lagi setelah operasi pangkal paha. Ian Henderson yang bermain untuk Under 23 dengan Phil Jones pada hari Sabtu mungkin akan melewatkan pertandingan ini juga karena tingkat kebugarannya belum bisa
bisa sesuai dengan yang diinginkan. Luke Shaw dan Harry Maguire tetap akan diturunkan. Mungkin ada peluang bagi Victor Lindelof dan Diogo Dalot untuk memberi jeda pada Rafael Varane dan Aaron Wan-Bissaka. Mungkin ada kembalinya ke starting 11 adalah kesempatan untuk Fred di tengah menggantikan Nemanja Matic yang bersama Pogba yang menambahkan 2 assist untuk awal yang mengesankan di Liga Inggris. Sementara Marcus Rashford akan tetap absen di posisi menyerang sehingga Jesse Lingard dan Anthony Martial mempunyai kesempatan untuk tampil menggantikan salah satu dari Jadon Sancho atau Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes dan Mason Greenwood yang sama-sama memulai 2021-2022 dalam performa bagus bisa kembali diturunkan sebagai starter untuk melengkapi trio lini serang untuk mendukung Ronaldo yang tentunya ingin menambah koleksi 16 golnya dari Liga Champions bersama Manchester United yang sudah dicetaknya selama berseragam setan merah. Penampilan terakhir Ronaldo untuk Man United di Liga Champions adalah kalah di final kompetisi tahun 2009 dan tentunya dia akan keluar untuk kembali menghasilkan prestasi yang tinggi bagi United. Kemungkinan United akan turun dengan formasi yang sama menghadapi Newcastle United 4-2-3-1 di mana De Gea, lalu Harry Maguire dan Varane menjaga sebagai back tengah didampingi Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka. Sementara Nemanja Matic dan Paul Pogba akan berperan sebagai 2 pivot untuk mendukung Mason Greenwood, Fernandes dan Sancho di lini depan dan mendukung pergerakan striker utama Cristiano Ronaldo. Nah, kemungkinan mereka akan banyak digantikan oleh Jesse Lingard, Anthony Martial atau pemain lainnya di tengah-tengah setelah bisa unggul atas Young Boys. Statistik kunci, Man United sudah pernah 2 kali bertemu Young Boys yang selalu berakhir dengan kemenangan. Kedua pertemuan tersebut berlangsung dalam fase grup Liga Champions 2018-2019. Young Boys memiliki manajer baru di puncak pimpinan mereka dalam diri David Wagner. Pria berusia 49 tahun itu tentunya tidak asing dengan tim Liga Inggris setelah pernah membesut Huddersfield Town sebelumnya. Sebuah periode sibuk akan menanti setan merah yang harus menghadapi West Ham di Piala EFL sebelum mengakhiri September dengan pertandingan Liga melawan Aston Villa dan tentunya pertandingan kandang menghadapi Villarreal di Liga Champions. Man United finish ketiga di grup mereka pada 2020-2021 yang membuat mereka tersingkir ke Liga Eropa. Mereka mengalahkan Real Sociedad, AC Milan, Granada dan Roma untuk mencapai final kompetisi, tapi akhirnya kalah dari Villarreal melalui adu penalti setelah skor 1-1 bertahan dalam masa perpanjangan waktu. United juga memiliki rekor pertemuan yang cukup bagus menghadapi Young Boys. Mereka 2 kali bertemu, di mana 2 kali menang dan tanpa pernah kebobolan. Sebuah kabar gembira dilansir oleh The Sun yang meskipun sumber dari The Sun ini cukup tidak bisa dipercaya, tetapi ada salah satu wartawannya yang sangat dekat dengan kubu Manchester United. Dilaporkan bahwa Ronaldo adalah bagian dari pengeluaran besar 130 juta sterling untuk rencana United di jendela transfer masa depan. Namun rupanya dia bukanlah pembelian atau perekrutan terakhir dari rencana tersebut. The Sun mengklaim bahwa Departemen Teknis klub yang terdiri dari John Murtough dan gelandang United Darren Fletcher percaya bahwa Declan Rice adalah pemain yang dapat membawa United ke level berikutnya. Ole Gunnar Solskjaer menanggapi penyelesaian sebagai runner-up musim lalu dengan menambahkan Tom Heaton, Rafael Varane, Jadon Sancho dan Ronaldo ke dalam skuadnya. Tapi masih ada titik lemah di timnya dengan tidak adanya gelandang bertahan yang cukup fit sepanjang musim dengan hanya Nemanja Matic yang murni berperan sebagai gelandang bertahan. Tentunya hal ini bisa menjadi hambatan untuk menggulingkan rival mereka Man City di puncak Liga Inggris. Sementara di Eropa sendiri lebih banyak tim lagi yang cukup kuat untuk bisa mengalahkan United.
Untuk itu Januari akan diprediksi sebagai waktunya bagi United untuk habis-habisan menggait Declan Rice. Sementara dalam pertandingan menghadapi Young Boys, Solskjaer dituntut untuk bisa merotasi skuadnya dengan sempurna tentunya, karena ada pertandingan yang sangat banyak menanti di jadwal padat di bulan September. Bisakah dia berani menurunkan Donny van de Beek, Tony Martial dan Jesse Lingard untuk merotasi Bruno Fernandes, Paul Pogba atau Cristiano Ronaldo yang kakinya bisa lemah, bisa terlalu capek karena menghadapi pertandingan yang begitu padat. Kita nantikan saja. Tetap dukung Man United dan glory Man United.